Yang pertama kali gue lihat itu ya di ujung sebelah situ, belakang lo, di ujung belakang lo itu gue nggak tahu kenapa ada sosok mengenakan pakaian yang cukup, bisa dibilang pakaiannya itu kebaya dan kemben, kain kemben. Tapi tetap nenek-nenek. Tetap nenek-nenek. Beberapa kali tadi kita di sini dia senyum. Di belakang gue percis. Persis di belakang lo. Sekarang masih ada? Masih ngadepin ngeliatin kita. Berdiri tegak sekarang, tapi pendek. Tapi lu nggak lihat yang jaga gue kayak gimana? Enggak. Menurut lu tuh jangan-jangan nenek-nenek itu? Mungkin bisa jadi, gue nggak tahu juga soalnya dari tadi standby di belakang kan. Sebenarnya nenek siapa itu ya? Misteri, gue mengartikannya sebagai sesuatu yang masih menjadi teka-teki. Makanya gue selalu berpesan kepada para elang dan juga RJL Satsat. Ketika kita membahas fenomena misteri, pakailah dulu logika. Baru ketika misalnya kita nggak nemu nih jawabannya, jangan-jangan ini masih jadi misteri. Kita nggak tahu juga ya, jangan-jangan 5 tahun, 10 tahun ke depan, ada penjelasan yang pasti mengenai hal-hal misteri tersebut. Kayak misalnya zaman dulu ya, tentu kalau misalnya udah ketemu internet atau WhatsApp itu jadi misteri buat orang-orang nenek moyang kita ya. Ini apa nih kok benda bisa kayak gini gitu. Nah, mungkin itu juga yang akan terjadi lah 20 tahun, 100 tahun ke depan. Kita nggak pernah tahu. Nah hari ini, karena kemarin udah banyak banget yang request nih untuk Adimas membacakan apa yang dia lihat di kantor kita. Gue juga sebenarnya penasaran ya. Tapi tentunya di sini nanti bisa ada yang percaya atau nggak percaya ya. Balik lagi ke masing-masing kalian, karena tentu ketika kita bicara hantu, kalau kita nanya ke orang yang misalnya dia nggak beragama gitu ya, pasti dia, gue nggak percaya hantu gitu. Tapi ketika kita pun nanya ke orang yang beragama, misalnya di Indonesia itu kita percaya ada 5-6 agama, tentu jawaban dari mereka itu juga berbeda-beda sesuai dengan kepercayaannya. Makanya kita hargai saja. Halo bro, thank you udah datang lagi ya. Thank you bro. Ini udah cukup larut malam, jam 11 malam. Jadi ternyata pas Dimas pengen kesini, banyak yang pengen komunikasi sama lu ya, di kantor RJL ya? Iya, bisa dibilang menunjukkan diri lah ya. Menunjukkan diri, karena memang sebenarnya gue tuh udah lama nggak ngelihat apa-apa gitu loh. Sebelum akhirnya kemarin memutuskan untuk menceritakan masalah kosan itu gitu. Bahkan sampai detik masuk ke kantor RJL 5 pun gue yakin gue nggak bisa lihat apa-apa, karena gue ngerasa kayak ya kemampuan gue udah hilang, misalnya gue bilang kayak gitu ya. Cuma tadi begitu masuk ruangan studio ini, gue duduk, yang pertama kali gue lihat itu ya di ujung sebelah situ, belakang lo, di ujung belakang lo itu gue nggak tahu kenapa ada sosok, awalnya gue lihat samar sih. Tapi makin lama makin jelas. Dia kurus. Awalnya tuh gue kira dia semacam tuyul. Tapi semakin gue lihat ternyata bukan. Lebih ke sosok nenek-nenek. Awalnya gue nggak tahu itu nenek-nenek, tapi lebih ke kayak orang tua. Tinggal tulang berbalut kulit. Kalau lu tahu Lord of the Ring, tahu kan? Smeagol? Iya, mirip kayak Smeagol. Loh, itu editor gue panggil Smeagol. Ya mirip kayak dia. Oh gitu? Mirip. Cuma semakin kesini berubah. Semakin kesini berubah.
mulai menunjukkan bentuk yang lebih baik. Gue bisa bilang enggak menakutkan tapi lebih ke bentuk yang berwibawa. Mengenakan pakaian yang cukup, bisa dibilang pakaiannya itu kebaya dengan rambut yang terurai biasa dan kemben, kain kemben. Tapi tetap nenek-nenek. Tetap nenek-nenek. Beberapa kali tadi kita di sini dia senyum. Di belakang gue percis. Persis di belakang lo. Sekarang masih ada? Masih ngadepin ngeliatin kita. Berdiri tegak sekarang, tapi pendek. Bawa kretek? Bawa krecek. Kalau plastik kresek. Kalau plastik kresek, betul. Dia pengen komunikasi nggak sama lu? Enggak, cuma tadi waktu gue tanya, gue minta izin buat menceritakan, sebenarnya dia awalnya ngomong jangan sih. Oh, bilang gitu ke lu? Bilang suaranya nenek-nenek? Suara nenek, jangan gitu. Gue nggak tahu, cuma kayak tadi kan kita sempat bermasalah ya waktu setting audio. Lama nih, setengah jam Kita setting audio selalu bermasalah kan. Gue minta izin sampai akhirnya bisa dibilang diperbolehkan, tapi dengan batasan-batasan bahwa ada hal-hal yang nggak mungkin gue sampaikan kayak gitu. Kayak backgroundnya seperti apa atau apa, gue cuma bisa di sini ada, tapi gue nggak bisa menceritakan backgroundnya seperti apa kayak gitu. Belum mendapatkan izin untuk hal itu. Yang lo lihat apa lagi di kantor RJL? Tadi pas setting audio, gue sempat keliling-keliling kantor RJL di sebelah. Sebelah mana nih? Sebelah sini, di ruangan lu ya. Ruangan lu tadi ada jendela yang kebuka. Gue liat ada kepala ngintip. Gue nggak tahu itu cowok cewek, gue nggak jelas. Dia cuma ngintip, ketawa. Terus gue turun ke bawah, langsung ditunggu sama sosok anak-anak. Sosok anak-anak lari-lari di bawah. Terutama itu di kamar mandi ya, yang di samping tangga. Itu kamar mandi di samping yang tangga. Mana? Tangga turun ke bawah ini, sebelahnya ada ruangan itu atau gudang itu untuk kamar mandi. Yang bawah? Yang bawah sini. Kamar mandi? Kamar mandi, iya di situ. Itu siapa? Tempatnya si anak kecilnya di bawah tangga. Tapi yang di kamar mandi itu mungkin cewek ya. Gue nggak bisa lihat lebih jelas sih. Tapi ada di situ. Sama satu lagi yang menurut gue, yang bikin gue langsung lari ke atas merinding itu sebenarnya di bagian belakang dapur. Ada tangga ke atas. Itu ada sosok ngintip dari gudang. Jalannya mirip Spider-Man. Lo tau ya, jalannya ngerangkak gitu kan. Cuma badannya mirip Smiggle itu yang gue bilang. Nenek-nenek di situ? Bukan, beda lagi. Tapi ada di belakang situ ngintip ke bawah. Tapi gue nggak tahu. Di kantor ini banyak pemeran Lord of the Ring? Banyak. Mungkin mereka nyari cincin ya. Nyari karyawan lo yang cewek kali. Buat diapain? Buat dipinang mungkin ya. Dibawa ke alam sana. Dibawa ke alam sana? Atau dijadiin temen mungkin. Diajak ngobrol. Tadi lu nanya ini mulu tuh kenapa? Dari awal gue masuk kantor lu tuh, kantor RJ5 ini, gue tahu ini tuh luas kantornya. Cuman entah kenapa begitu gue buka pintu, gue ngerasa di dalam kantor ini tuh sebenarnya ada suatu dimensi yang lebih luas lagi. Kayak gitu. Gue ngerasa kayak ini luas, tapi ada yang lebih luas lagi kayak gitu. Yang luas apa? Rezekinya? Insya Allah rezekinya. Penontonnya juga luas, banyak ya. Terus pas masuk ke studio tadi, gue langsung lihat ini dua. Karena nggak tahu kenapa energinya beda sama barang-barang sekitar kita ini. Gue ngerasa kayak
ini bukan suatu properti yang lu sengaja cari untuk beli, untuk kemudian lu taruh. Tapi ini ada sejarahnya yang sampai sekarang gue nggak tahu sejarahnya apa itu. Makanya tadi gue sempat nanya ke lu kan. Makanya tadi gue kaget guys, dia tuh lagi di luar kamera ya pas lagi benerin audio, terus juga pas lagi break nanyain ini melulu, ini lu nggak sengaja beli ya? Nggak sengaja beli ya? Emang ini ada di rumah gue bawa, gue bilang. Soalnya ada kesan, bukan kesan, semacam energi, tapi energinya tua gitu. Dan makanya tadi kan gue sempat nanya ke lu kan, ini lu dapet dari mana, pernah dipakai buat apa? Karena gue pengen memastikan yang gue lihat tuh bener atau enggak kayak gitu. Soalnya yang gue lihat dari cangkir ini itu, gue nggak melihat cangkir ini dipakai untuk minum, tapi dipakai buat entah bener atau enggak gue nggak tahu ya. Lebih ke tempat bunga kayak gitu. Cangkir ini? Cangkir ini. Yang gue lihat bunga mawar merah. Buat apa ya? Nah itu nggak tahu. Gue nggak ngerti sampai situ buat apanya, dan mungkin gue juga nggak diizinin buat cari tahu di situ buat apa. Sama ini meja. Sorry. Ada yang di depan pintu, sorry. Siapa tuh? Nggak tahu, dari tadi di depan pintu. Oh, lu nggak bisa lihat sosoknya? Nggak. Dari tadi mondar-mandir di luar depan pintu, tapi gue nggak tahu sih siapa. Mungkin karena malam dan gue cerita masalah hal ini, rumah ini, jadi aktivitasnya jadi lebih hidup lagi ya. Tapi dari tadi mondar-mandir gue ngerasa di situ. Ini kaki gue kesemutan menurut lo kenapa? Kecapean sih. Capean. Iya. Ya? Usia, faktor usia. Iya ya. Tapi lo hati-hati aja sih buat yang di dapur. Agak iseng. Yang di gudang itu agak iseng. Yang anak kecil sebenarnya cuma ngajak main. Yang anak kecil sebenarnya ngajak main aja gitu. Biasa kalau hantu-hantu anak kecil tuh biasanya suka ngajak main. Suka ngagetin deh dia itu. Iya, teriak gitu, wah gitu. Salah satu caranya itu. Oh iya. Ngilangin barang, ngumpetin barang, ngejar-kejaran, bikin kaget. Terus tiba-tiba muncul mukanya hancur, nggak tahu kita kan. Kayak gitu. Sama yang toilet bawah sih, hati-hati sih. Kamar mandi bawah, gue nggak tahu lihat itu apa. Tapi emang nih ya, maksudnya gue bukannya ngubung-ngubungin ya, tapi gue juga nggak tahu ya, maksudnya kan ini dari sudut pandang lo kan. Iya gitu. betul. Bisa juga ada yang nggak setuju juga kan. Yes betul. Nah, ketika gue suka ke dapur, kadang tuh hari Sabtu Minggu kan sepi. Itu kadang gue suka masak gitu ya. Kalau gue lewat aja tuh kadang anginnya tuh kayak lagi kita masuk ke mall gitu. Wush, gitu. Dingin ya? Enggak, kayak lu disambut sama angin mall gimana sih kalau lu baru masuk kan? Gitu kan. Blower ya. Iya. Padahal kan nggak ada blower di situ ya. Iya. Ini kenapa begini nih? Apakah memang lagi ada angin atau gimana? Tapi gue cukup sering ketika lewat gitu. Dan biasanya gue langsung nengok ke belakang tuh. Ih, ada apa ya gitu. Tapi gue kayak biasa aja gitu, maksudnya nggak takut juga. Bukannya kita nantang apa gimana gitu Iya, ya. Tapi kayak ya udahlah ya. Ya udahlah ya Iya, gitu. Bener. Itu kenapa menurut lu? Mau secara arsitektural atau mau secara mistisnya nih? Dua-duanya boleh. Oh ya, lu arsitek juga ya? Iya, gue arsitek kebetulan. Kalau secara arsitektural kan sebenarnya itu kan dapur belakang itu dia modelnya terbuka sampai atas. Yang mana tekanan udara lebih gampang buat mengalir. Oke. Jadi kalau lu ngerasa ada angin, ya wajar kayak gitu. Cuma yang mungkin bikin lo ngerasa ada seseorang atau sesuatu itu yang dari gudang itu. Itu dia di situ. Yang dari gudang, yang dari tangga ke atas itu gue ngerasa dia agak iseng sih. Gue nyebutnya iseng ya, bukan jahat ya, lebih ke iseng gitu. Mungkin ngilangin barang, nyembunyiin kayak gitu-gitu. Tapi bukan ke arah situ sih. Yang nyembunyiin tuh anak-anaknya.
Sorry. Yang di belakang itu lebih ke iya iseng tapi ke arah yang usil. Lu kenapa harus merem-merem gitu bro? Capek bro. Enggak. Gue lebih bisa ngelihat kalau merem. Oh iya. Gue lebih bisa ngelihat mereka kalau merem. Nah terus tadi lu juga nanya-nanya tentang gue tuh kenapa tuh? Ya ini, gue lebih penasaran soalnya kayak ini kan lo bilang dari lo kan, pasti ada backgroundnya, sejarahnya kayak gimana kayak gitu. Dan gue memastikan juga istilahnya benda dengan energi yang cukup kuat menurut gue. Ini energinya cukup kuat menurut lo? Energinya bukan kuat, lebih ke tua, energi tua, ancient gitu loh, yang kayak dan pernah dipakai buat nggak tahu apa, pernah melihat kan kalau benda-benda itu misalkan lo taruh TV, lo taruh kursi, dia merekam kegiatan kita selama bergerak, kayak semacam ada energi yang terekam di situ. Dan di sini energinya itu yang gue rasa itu direkamnya itu cukup udah sangat lama gitu loh. Old gitu ya? Old banget. Dan yang gue lihat tadi dari penerawangan gue yaitu bunga aja gitu. Makanya gue sempat nanya, apakah dari keluarga lu kemudian memiliki sejarah penggunaan ini sebagai alat-alat untuk seperti itu, kayak gitu. Memastikan. Gak ada sih jualan bunga ya? Apa mungkin dulu punya sambilan, gue gak tahu juga. Nah itu kan, bisa ditanyain. Tahu jualan bunga ya? Iya benar, bisa tanyain. Oh iya. Enggak, yang lu tadi tanya diri gue gitu. Lebih ke kayak gini sih. Lu kan sama tim lu kan sering bikin podcast horor. Yang mana podcast horor tuh cukup riskan lah ya. Yang namanya didatengin, dihantuin itu kan cukup horor lah ya. Makanya tadi sempat tanya lu selama bikin podcast kayak gimana? Apakah pernah dihantuin atau seperti apa? Kan ternyata enggak. Makanya gue tanya background lu apa? Dan ternyata background lu adalah seperti itu yang tadi lu bilang kan. Ada keturunan dari orang Banten yang menurut gue memiliki energi yang cukup kuat untuk menolak itu semua kayak gitu. Maksudnya menolak apa nih? Menolak hal-hal goib. Dan pembawaan lu juga yang menurut gue juga membuat mereka nggak mau dekat sama lu sih. Pembawaan gue kenapa emang? Cuek. Jadi gini, hantu semakin lu cuek, mereka semakin capek. Karena energi lu makin positif. Tapi semakin lo takut, energi negatif yang muncul, mereka makan dari energi negatif lo. Semakin lo takut, mereka semakin senang, semakin kuat, semakin muncul. Kayak gitu. Makanya kayak di kasus kosan horor gue berusaha untuk, ya udah gue cuek, ya udahlah gitu loh. Makanya kan kayak mentok gue cuma ditunjukin yang itu tadi, kayak gitu. Nah, ini juga sempat kejadian juga sih, kayak ada beberapa cerita yang mengangkat bahwa hantu ketika dibacain doa, dia bacain balik doa kita. Iya kan? Kayak dibacain ayat kursi, dia malah benerin cara baca kita. Sebenarnya kan ngetes doang. Iya. Terus beberapa kali sebenarnya gue tuh pernah nolong orang. Nolong as in kayak memberikan wejangan ya, memberikan doa, maksudnya kayak baca ini aja kayak gitu. Dan itu juga berdasarkan dengan agama masing-masing. Selalu tiap mereka DM gue di Twitter, gue ngomong kayak agamanya apa, maaf sebelumnya, agar gue bisa menyesuaikan doa apa yang bisa mereka ucapkan dalam proses untuk meyakinkan diri mereka kayak gitu. Sebenarnya kan gini, doa itu ibarat pedang, bro. Kalau lu berhadapan sama hantu, lu berdoa, lu tuh megang pedang, lu tuh megang pisau. Tapi kalau lu takut, itu sama aja lu nantang orang, tapi pisau lu gemeter. Tumpul lah. Tumpul. Gimana hantu takut? Ya nggak? Itu. Makanya gue selalu ngomong sama orang, doanya ini. Entah itu Salam Maria, entah itu doa Bapa Kami, entah itu ayat kursi kalau di Islam, kayak gitu kan. Gue selalu ngomong kuncinya satu. Ketika merapalkan doa, ketika membaca doa, harus ada keyakinan di dalam hati mereka bahwa
mereka berpegang teguh pada Tuhan yang Maha Kuasa, mereka berlindung dari gangguan-gangguan itu. Udah itu aja. Karena kalau enggak, setannya ngejek lu balik, lu ngapain bawa pedang, lu ngapain bawa pisau, iya kan? Gitu. Menurut lu pernah ada nggak sih misalnya kayak setan yang pengen usil gitu? Usilnya gimana tuh? Pengen ganggu gitu di sini. Yang anak kecil sih paling. Sorry, dari luar maksudnya. Luar tuh banyak. Depan kantor kan taman kan? Depan kantor tuh taman. Sorry, bukan di tamannya ya. Kayak dari narasumber terus ngikut gitu. Pastilah itu banyak. Pernah yang lu lihat? Ada nggak yang paling kuat gitu? Pernah ada narasumber ibu-ibu nggak? Banyak ibu-ibu. Ibu-ibu ya, pernah banyak. Paling yang bermasalah sama genderuwo pernah. Banyak juga. Banyak juga. Gue juga pernah. Oh. Cuma ya mungkin bisa jadi gini. Cowok itu selalu diganggu sama kuntilanak. Karena kuntilanak tuh suka ngelihat cowok. Apalagi cowok cakep. Ditempelin itu sama kuntilanak. Maksud lu gue? Nggak juga sih. Yang lain mungkin ya, nggak tahu ya. Kalau cewek itu rawan genderuwo. Cuma kalau pocong gue nggak tahu dah. Karena kayak dari testimoni orang-orang kayak gitu sih. Maksudnya kayak kuntilanak cowok, terus genderuwo cewek kayak gitu-gitu. Cuma kan ada yang bilang genderuwo cewek, ada yang bilang kuntilanak cowok. Gue juga belum menyaksikan dan nggak mau menyaksikan ya lebih tepatnya. Mungkin lo boleh mencoba melihat satu mungkin. Tapi gini ya, maksudnya para lang sama Erjal Satset ya. Di sini kan kita bebas nih, karena tadi gue sebenarnya penasaran aja pas syuting pertama si Dimas ini sering nanya-nanya mengenai kantor ini ya. Betul. Dan dia sempat spill kayak nenek-nenek segala macam, dan itu ngingetin gue dulu Om Ho juga pernah cerita kayak gitu. Oh iya benar. Iya, dan dulu pernah ada juga satu orang yang bilang dia tuh indigo gitu di satu podcast yang besar. Oke. Dia pengen baca ke gua tapi nggak bisa, dia bilang hitam doang nggak kelihatan apa-apa. Karena ada nenek-nenek yang nutupin, dia bilang kayak gitu. Oke. Nah ini kok udah 3 orang nih bilang nenek-nenek mulu nih. Makanya tadi pas lu bilang gua agak penasaran gitu ya. Oke. Makanya tadi kita bikin ini. Tapi balik lagi, kan ini dari sudut pandang Dimas ya, sebagai kita negara demokrasi ya, kalau lu berbeda nggak masalah gitu. Gue juga dengerin dia kan belum tentu gue misalnya, oh iya begini ya, nggak juga belum tentu kan. Tapi gue penasaran nih dari sudut pandang Dimas tuh seperti apa sih gitu. Tapi pernah nggak bro, kayak misalnya, nih apa namanya hantunya tuh nggak suka gitu, terus pengen nyerang ke sini tapi nggak bisa apa gimana gitu. Yang lo lihat ya? Kalau nggak suka tuh biasanya kitanya dulu yang mulai. Kitanya ganggu duluan. Entah itu kencing sembarangan, entah itu nggak sopan ya gitu. Ibaratnya lu punya rumah tiba-tiba ada orang datang ngencingin lu pasti nggak suka kan? Dan diganggu itu kayak gitu. Paling hal-hal yang ya istilahnya. Misalnya lu datang ke rumah orang berak belepetan. Iya betul, berak belepetan nggak cebok. Iya. Bau kan? Kita yang beresin lah ya. Iya bener kan? Anjay. Kan sebel juga jadi hantu kan? Orang udah enak-enak tidur lu kencingin. Iya nggak? Kayak gitu. Makanya ya saling menghargai lah. Maksudnya kayak berusaha sama-sama sopan pasti Tapi bisa. dulu ini cerita aja ya, gue pernah bro. Ini kejadian memalukan sih menurut gue ya. Horor juga. Jadi waktu itu gue lagi ngurus-ngurus ya. Ini zaman gue masih sekolah ya. Oke. Zaman kecil gue ngurus-ngurus. Ngurus itu gue lagi mencret-mencret. Oh, oke. Nah diajak temen gue ngegaul lah ngopi-ngopi gitu kan, di Jaksel. Kita jalan saat itu. Waktu itu tuh gue mencretnya kayak masih air gitu bro. Nah gue udah gak tahan tuh. Akhirnya gue cepet-cepet lari ke restoran gitu ya. Tapi itu gak kekejer. Jadi pas pintu WC ketutup, gue udah ngocor. Akhirnya celana gue buka, ngocor depan pintu WC tuh. Itu sempak gue udah kena boker gitu parah ya. Oke. Dan itu belepetan di mana-mana tuh. Wah gila gue bilang nih, kacau nih. Waktu itu memang kalau lagi murus-murus tuh gak enak sih. Iya benar. Parah. Nah akhirnya gue beresin tuh. Tapi sempaknya gue buang di tong sampah tuh. Tinggal ya. Karena gue bingung. Nih gimana nih? Iya betul. Mau gue bawa.
Aneh keluar juga. restoran kan Iya, anjay apa itu kan. Terus? Ya udah akhirnya tapi seingat gue ya, gue beresinnya tuh nggak beres banget gitu. Oke. Maksudnya nggak bersih banget karena waktu itu juga kalau nggak salah restorannya itu airnya mati apa gimana gitu, tinggal dikit lah. Itu gue ngerasa berdosa sih itu. Mungkin yang nonton, sorry maafin gue ya. Buat yang bersihin ya. Iya. Dan pas di WC kan dia sambal kan anjing sempak siapa gitu. Iya bener. Cuma ya untungnya lu nggak diapa-apain kan sama penunggu Oh di WC-nya. Ya. WC kan yang namanya. Karena memang gue nggak sengaja bro. Iya benar. Bukannya gue pengen berak sembarangan gitu kan. Iya. Karena kita kebelet. Mungkin diketawain sih lo bro. Oh gitu ya? Iya bisa jadi mereka sering ngetawain kayak gitu. Oh iya. Dan lu jangan ngira juga lu malam nonton konten horor sendirian tuh entah podcast suara, podcast YouTube, mereka datang sekitar lu aja, mereka penasaran dan kadang mereka ngetawain kayak gitu. Ngetawainnya tuh gimana? Yang kayak haha ya yang lucu aja ngelihat orang-orang diganggu kayak gitu. Mereka ketawa, seneng. Dari tadi kan lu bilang soal yang nenek-nenek itu ya. Nah. Kalau misalnya nanti pada nonton nih kemungkinan bisa diganggu juga apa enggak yang lain? Enggak sih. Enggak ya? Neneknya baik. Baik ya. Baik. Gue yakin dia nggak ganggu sih. Cuma kalau misalkan Tapi itu kuat menurut lu? kuat Banget. banget. Banget itu banget kuatnya. Serius lu? Serius. Itu yang bikin si pocong tadi nggak bisa masuk menurut gue ya. Kayak penguasanya sinilah. Bisa dibilang kayak gitu. Dan si sosok anak kecil pun sebenarnya lucu ya menurut gue ya. Enggak yang bentuk horor gitu enggak, tapi lebih ke anak-anak gitu loh. Ngajak main. Kecil umur 6 tahun 7 tahun. Jadi kalau misalkan lu atau staff teman-teman lu diajak main ya udah gitu. Ya namanya anak kecil kan gimana kan. Gitu sih. Tapi ini menurut lu ya, gue penasaran nih. Soalnya setiap ada orang yang ngaku bisa lihat hantu, kalau ngobrol sama gue, itu bilang katanya gue ada yang jagain gitu. Dan yang mereka bilang tuh beda-beda gitu. Nah kalau menurut lu gimana? Sosok makhluk astral itu bisa menampilkan dirinya dengan visual yang berbeda-beda menurut interpretasi masing-masing orang. Itu yang gue percayai ya. Tapi yang gue percayai lagi adalah gue yakin lo ada yang jaga kayak gitu. Itu gue yakin gitu. Lu lihat? Ya paling gue kira sih nenek-nenek itu tadi sih. Tapi gue nggak tahu entah nenek-nenek itu yang menjaga lu atau orang lain. Soalnya gue ngelihat, yang gue lihat adalah lu ada yang jaga, udah gitu aja. Makanya kayak nggak diganggu, nggak bisa diterawang orang-orang kayak gitu, nggak bisa dilihat kayak gitu. Itu biasanya ada yang. Tapi lu bisa terawang gue? Paling mentok di gue tanya kan, lu ada keturunan apa kayak gitu. Biasanya di situ aja sih. Gue pernah juga nerawang orang kayak gitu, kayak lu juga. Gue berusaha nerawang dia. Biasanya kalau gue nerawang kayak gitu, gue berasa kayak buka tirai. Gue lihat kehidupannya dia, masalahnya dia apa. Gue bisa lihat dia lagi ngapain, kayak gitu-gitu kan. Cuma kalau ada penjaganya biasanya bukan tirainya yang muncul, tapi penjaganya yang muncul terus. Ngalangin, gak boleh diterawang. Kayak gitu biasanya sih. Gitu sih. Tapi lu nggak lihat yang jaga gue kayak gimana? Enggak. Menurut lu tuh jangan-jangan nenek-nenek itu? Mungkin bisa jadi, gue nggak tahu juga soalnya dari tadi standby di belakang kan. Sebenarnya nenek siapa itu ya? Mungkin nenek buyut lo bisa jadi dari bokap lo, dari itu bisa jadi itu. Mungkin lo bisa konfirmasi ke bokap lo lagi. Oh iya. Iya, untuk memastikan. Iya dulu Om Hao bilang katanya di sini ada portal gaib. Terus gue tanya hansipnya siapa gitu. Nah ya dia coba bilang lah gitu. Tapi bro ini mungkin nanti para Lang sama Rizal Satsat nanya nih, kok lu nih bisa ngomong-ngomong kayak gini tuh gimana gitu? Kan background lu kan arsitek gitu ya. Pasti arsitek udah nggak mungkin belajar kayak gini kan? Ya
gue bisa dibilang mulai bisa ngelihat tuh SMP waktu itu bisa gue melihat. Tapi awalnya gue denial, awal-awal biasa lah, maksudnya kayak dihantuin, diliatin gitu, gue denial. Cuma pas tanya bokap, ternyata emang ya ada bakat ke arah situ kayak gitu. Tapi ya, Lu ngelihatnya tuh lihat aja apa dia komunikasi juga atau gimana? yang pertama kali gue lihat itu dulu ini, waktu gue lagi jurit malam, zaman SMP. Harusnya itu semuanya itu kan kakak kelas gue yang jadi setan tuh kan. Cuma ada satu di pojokan, cewek, rambutnya sampai segini, nutup sampai segini. Dia tapi pakai jubahnya hitam. Gue gerak, aduh gue merinding. Gue gerak, dia ngikut gerak. Pas gue keluar, gue nanya, kak, sorry yang di pojokan deket ruang gamelan tadi siapa gitu. Loh, nggak ada deh yang di deket ruang gamelan. Hantunya semuanya di depan kayak gitu. Itu pertama kali gue lihat. Soalnya di ruang kelas itu juga di tahun-tahun sebelumnya selalu kejadian kayak hantunya nambah satu, terus yang harusnya jadi pocong keluar tapi ternyata ada pocongnya di dalam kayak gitu-gitu. Kalau komunikasi so far belum ada sih 1-2 kali paling komunikasi. Ketempelan juga pernah. Tapi ya Yang paling serem sosok apa sih yang pernah lu lihat? yang paling serem ya, Atau mungkin neror lu gitu? Minta tolong bagaimana? yang waktu itu gue ceritain sih, yang di Ratu Boko itu sih, itu menurut gue itu teror paling serem karena antara dia minta tolong, yang apa namanya, yang kasus, gue nggak tahu apakah arwah ini memang arwah bunuh diri atau apa, gue nggak tahu, karena dia yang waktu itu gue lihat dia selalu lompat tebing berkali-kali tapi nangis itu kan. Gue ngeliatin terus dan dia tahu gue liatin. Dia deketin gue sampai gue tuh hampir nangis waktu itu. Itu zaman SMA. Gue hampir nangis karena gue nggak tahu, maksudnya kayak ini gimana kayak gitu kan. Gue lebih takut karena bentuknya itu manusia, tapi dalam kondisi hancur. Itu lebih horor sih menurut gue. Dan dia ada di fase mau masuk ke badan gue. Itu lebih takut gue karena gue takut kalau dia masuk gue udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu sih. Kalau yang lain kayak yang pocong dan sebagainya kan ya udah neror aja kayak gitu kan. Cuma yang ini tuh agak ngeri karena Ya, mau waktu masuk. itu kita di season 1 ya? Iya, waktu di season 1 itu. Itu mau masuk soalnya. Gue sampai nelfon bokap. Minta tolong diusirin dari rumah. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, ini tadi sudut pandang dari Adimas ya. Kita sebagai negara demokrasi, kalau lu berbeda atau pengen kritik pandangannya ya boleh aja. Silahkan, sah-sah aja. boleh. Karena memang inilah yang dipercayai sama Adimas gitu. Sama juga kayak gua gitu, misalnya lu bercerita atau lu punya sudut pandang ya gua hargai itu gitu ya. Betul. Tapi kan belum tentu juga gua maksudnya punya pandangan yang sama kan, kita juga bisa Ya, berbeda betul. gitu. Nah itulah indahnya demokrasi. Tapi dari sini kita tuh bisa ambil pelajaran nih kalau menurut gua. Jadi setan itu akan semakin berani ketika kitanya takut Betul. atau kita lemah. Yes, betul. Jadi kita ya go ahead aja ya, bukan bermaksud menantang gitu, tapi ya jangan takut gitu. Ya, betul. Ambil di tengah aja gitu ya. Iya, betul. Jangan takut tapi jangan sombong juga Melonjak. ya. Betul. Jangan arogan gitu lah ya. Makanya slogan season 4 adalah ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Makasih bro, udah datang ya. Nih nyaris jam 12. Malam ngomong hantu di belakangnya percis ya. Betul, di belakang persis dan di luarnya juga banyak nih. Oh di luar udah banyak yang nungguin? Banyak, di luar rumah. Di luar rumah? Di luar rumah banyak yang ngumpul. Siapa aja? Nggak tahu. Di luar pagar gua? Iya, bener. Hantu yang dari luar? Iya, biasa tertarik kan. Kalau kita ceritakan mereka tertarik kan. Mau ngikut gitu. Iya ya. Mau ikut muncul juga. Siapa tahu, mungkin nanti di footage-nya ada yang kelihatan. Oh iya. Iya, siapa tahu kan. Konten ya buat gue. Tapi hantu tuh takut gak sih bro? Nih pertanyaan terakhir dah. Kalau misalnya dicari-cari, wah konten nih buat konten nih gitu. Dianya takut gak sih? Nah, gue nggak tahu sih.
Soalnya gue nggak tahu mereka. Kata setan, apa untungnya gua, kata dia. Tapi lebih ke mereka menunjukkan eksistensi dirinya sih. Mereka pasti. Pengen eksis lah ya. Sama kayak manusia mungkin. Bener. Oke, itu dia guys. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan inilah episode gua sama Adimas. Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.